Baik Kak, pembayarannya mau tunai atau non tunai ya? Baik Kak, uangnya sudah masuk ya. Tunggu tunggu sebentar. Silahkan ini pesanannya ya Kak. Baik. Ada apa ya Kak? Oh ya Kak, maaf ya, baristanya salah baca pesanannya. Wah, benar juga ya Kak. Wah, benar juga ya Kak. Dan aku Safia, inspirasi dan aksi untuk generasi. Betul banget Askaira, kita jadi mudah kena scam atau bahkan hoax. Ngeri banget ya. Nah makanya tuh Sobat Laskar Digital, sekarang literasi digital itu penting sekali. Tapi literasi digital itu apa sih dan sepenting apa? Lalu, saya Sahlia. Lanjut Kak. Gimana nih Kak perjalanannya? Macet nggak sih? Ya, ya. Rasanya kayak macet banget ya, apalagi tadi pagi-pagi banget. Iya, benar banget nih Kak. Nah Kak Dwi, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih sama Kak Dwi seputar literasi digital. Nah, Sobat Laskar Digital, Kak Dwi ini adalah seorang penulis yang telah menerbitkan buku fiksi. Selain itu, Kak Dwi juga berkarya di salah satu platform buku digital populer, yakni Wattpad. Keren banget kan? Dan Kak Dwi sudah menerbitkan buku yang berjudul Lonely. Wow, kita beri tepuk tangan dong untuk Kak Dwi. Kak Dwi, aku mau tanya nih, menurut Kak Dwi literasi digital tuh apa sih? Literasi digital ya, itu kan sekarang itu banyak banget ya sesuatu yang berbau digital, teknologi gitu. Nah, dan di Indonesia sendiri itu untuk literasi secara tulis aja masih agak kurang dan sekarang harus ketambahan literasi digital nih. Jadi literasi digital itu sendiri adalah kemampuan kita untuk memahami, mengevaluasi dan menciptakan teknologi berbasis dengan digital seperti itu. Jadi di sini bukan hanya tentang kita memahami cara menggunakannya, tapi juga berpikir kritis untuk menyerap sebuah informasi yang ada seperti itu. Wah, kalau menurut Kak Dwi nih, literasi digital itu penting nggak di era sekarang? Dan mengapa hal itu penting? Literasi digital itu tuh penting banget ya menurut apalagi sekarang yang apa-apa serba digital dan apa-apa tuh kayak harus banget gitu. Kita tuh harus tahu teknologi. Itu penting banget karena apa? Yang pertama, kita juga bisa menyaring informasi antara dari informasi-informasi yang bisa dibilang kabar burung, kita harus cari oh ini bener nggak sih ya informasinya gitu. Yang kedua itu juga kita bisa kayak
tahu mana antara berita yang benar atau enggaknya seperti itu. Lalu yang ketiga juga kita itu bisa belajar antara tentang etisnya penggunaan teknologi-teknologi ini. Lalu kemudian ada juga kayak misalkan gini. Jadi kita itu tuh kalau lagi berteknologi nih, kita kan juga ada privasi-privasi tertentu ya. Nah, kita juga bisa belajar gimana caranya kita mengprivasi data-data kita. Kita bisa belajar dari situ, seperti itu. Wah, ternyata literasi digital tuh sepenting itu ya. Nah, Kak Dwi, terus apa aja sih Kak contoh literasi digital yang kita gunakan atau kita temui sehari-hari? Contoh-contohnya itu sederhana, itu bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, Aceh kira mungkin bermedia sosial kan ya. Nah, dari media sosial itu kita belajar tentang literasi digital. Lalu penggunaan email juga pesan-pesan secara teknologi pasti pakai kan, kayak misalkan WhatsApp atau Instagram gitu. Iya, bener banget. Lalu kemudian Jangan yang kita temui sehari-hari. kemudian untuk menyaring berita-berita antara membandingkan seperti kita dapat dari satu sumber lalu kita membandingkan lagi ke sumber lain seperti itu. Wah, Wah, banyak banget ya Kak ya. nah kakak kan sebagai penulis nih, ada nggak kira-kira tantangan yang kakak hadapi dalam meningkatkan literasi digital? Mungkin dari teman-teman kakak atau keluarga? Untuk tantangan ya, tantangan itu sepertinya banyak banget, apalagi bahkan kita untuk kehidupan sehari-hari aja itu kayak tantangannya tuh kita jadi mikir nggak sih ini kenapa banyak banget ya tantangannya, dampaknya apa sih gitu kan. Untuk tantangan-tantangan itu sendiri ya, yang pertama mungkin kita tuh jadi sedikit kurang berpikir nih. Gimana? Karena apa? Adanya teknologi itu mempermudah dan kita juga jadinya kayak kurang berpikir kritis. Kita juga terlalu suka ngambil informasi itu asal aja tanpa kita juga mikir ini benar atau enggak ya, atau kok bisa kayak gini tapi kita nggak cari tahu ini gimana ya caranya gitu. Bener banget ya Kak Dwi ya. Nah, bicara tentang literasi digital nih Kak, apa aja sih dampak positif dan negatif? Untuk dampak positifnya itu kayak misalkan kita sebagai anak pelajar nih, anak sekolah, yang pasti untuk literasi digital itu memberikan dampak positif, bisa meningkatkan kita dalam hal pendidikan dan juga pembelajaran. Lalu dampak positif lainnya, kita juga itu tadi kita bisa tahu nih, asalkan kita bisa dengan bijak, kita bisa tahu antara mana yang berita asli atau berita hoax mungkin, dan juga kita bisa membandingkan antara satu informasi dan juga informasi lainnya. Wah, Wah, gitu ya. Makasih ya Kak Dwi. Sekarang aku jadi nggak penasaran lagi. Setelah tadi aku yang tanya, sekarang giliran yuk. kami akan membuka 2 kesempatan bagi Sobat Laskar Digital yang berada di studio untuk bertanya ke Kak Dwi. Yang mau bertanya bisa angkat tangannya. Nah, boleh tuh buat Askia, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Oke, makasih ya Askia. Next siapa lagi yang mau bertanya? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Baik, boleh dijawab dong Kak Dwi. Yang pertama tadi tentang bagaimana cara melatih literasi digital. Yang kedua, gimana sih caranya agar kita terhindar dari hoaks? Oke, itu pertanyaannya bagus banget. Boleh dong dikasih tepuk tangan dulu mungkin ya.
Yang pertama itu tadi gimana cara meningkatkan literasi digital ya. Itu caranya agak susah juga, tapi ya semoga aja bisa diterima dengan baik ya. Kita juga bisa kok pastinya. Ya. Yang pertama kita itu harus mungkin belajar lebih banyak lagi tentang mana hal yang sumber-sumber yang baik atau yang kurang baik. Kita juga yang kedua kita bisa ikutin sumber-sumber atau website-website yang emang kredibel. Jadi jangan sembarangan itu untuk ikutin atau memproses informasi dari website-website tertentu yang mungkin kayak ini ada indikasi bohongnya nih gitu. Lalu yang ketiga kita juga sebisa mungkin untuk enggak terkena situs-situs yang bisa jadi scam. Jadi kan misalkan kalau kita buka website nih terus ada sesuatu kayak misalkan yang tiba-tiba iklan pinjol atau apa, itu mungkin lebih baik kita skip aja, jangan kita masuk ke website itu gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tadi tentang bagaimana cara terhindar dari hoax. Oh ya, cara terhindar dari hoax itu mungkin kita bisa pakai nih yang cara yang paling sering banget dipakai, yaitu kita kalau misalkan dapat sebuah berita, kita juga kayak gimana ya? Itu kita membandingkan lagi nih. Dan ya kuncinya membandingkan. Jadi membandingkan antara satu sama lain website itu penting banget. Dan yang kedua itu adalah kita juga bisa nih bertanya sama orang-orang yang emang udah tahu berita ini, kayak ini beneran atau enggak. Kita juga harus ngelihat antara tanggal, waktu, dan juga konteks dari berita tersebut. Bisa aja mungkin beritanya 9 tahun lalu tapi di-up lagi sekarang gitu kan, jadi itu udah nggak kredibel banget ya. Terus kemudian kita juga bisa mencari tahu lagi nih informasinya gimana biar ya itu tadi kita bisa terhindar dari berita hot atau pansos gitu. Nah, satu lagi nih yang paling penting, kita jangan termakan dengan berita-berita yang isunya itu kalau di judulnya itu bener-bener kayak naik gitu, misalkan viral gitu. Kita jangan langsung percaya nih, oh ini berita viral nih, enggak, kita harus cari tahu dulu gimana ya. Kayak misalkan ini beneran atau enggak gitu sih caranya biar kita terhindar dari berita-berita hoax atau yang ya bisa mungkin secara nggak langsung bisa nyebabin cyberbullying juga gitu. Wah, terima kasih atas jawabannya ya Kak, sangat membuka wawasan kami. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Dwi. Nah, Sobat Laskar Digital, di era digital ini tentunya kita harus selalu ngikutin perkembangan zaman. Agar bisa bertahan, literasi digital adalah salah satu kuncinya. Jadi tetaplah membaca ya teman-teman. Aku Safia. Dan aku Askaira, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Bumi Remaja. Inspirasi dan aksi untuk generasi.